ada di antara kita yang pernah membaca, pernah mendengar, pernah melihat. Saya punya waktu kurang lebih hanya 40 menit, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Karena kalau lebih biasanya suka diomelin sama atasan. Bagi yang belum kenal, nama saya Alfian, lebih dikenal dengan Alfian Tanjung. Ada satu tema yang berkembang begitu kuat dan kelihatannya hampir tidak mengalami cover both side yang memadai. Kita berada di sebuah zaman yang sebenarnya butuh penguatan yang berawal dari hubungan yang kuat kita dengan Quran. Hari ini Quran menjadi referensi utama bagi orang-orang yang beriman. Dan tentunya buat para hadirin, saya harus masuk saja kepada tema yang sudah disiapkan, sehingga nanti kita sama-sama menyadari ada keadaan yang sebetulnya sudah kalis dalam ilmu kehidupan. Kalau orang yang mengerti kalimat saya barusan, itu mulai harus berhitung. Di tangan saya ini ada ADART PKI yang terbaru. Kalau orang yang mengerti, ADART itu dihasilkan melalui proses formal dengan mengundang perwakilan dari sebuah negara, sebutlah Indonesia, dari seluruh provinsi. Kalau sebuah partai terlarang yang pernah berdarah-darah, yang pernah kudeta, lalu sekarang mereka sudah punya ADART, lalu kira-kira selanjutnya apa? Kalau sudah punya ADART, selanjutnya kan melaksanakan apa yang diamanati di ADART. Nah, ini persoalan. Saya tahu perbincangan soal PKI selalu sering direspon dengan sumir, dengan sinis. Nah, karena makalah yang saya bawa cuma sekitar 300, mudah-mudahan kebagian semua. Kalau nggak ada lagi ya udah habis. Udah habis ya? Ya udah habis. Apa boleh pulang? Kita awali bagi ibu dan bapak yang pegang makalah. Yang depan ada yang bagian? Bapak ada? Abang ini yang lagi WhatsApp ada? Sekalian denger WhatsApp, sekalian bagi makalah. Oke, kita mulai. Kita lihat di halaman pertama dulu. Nanti kalau kalian ibu sekalian bisa melihat bahwa saya yang menekuni gerakan ini selama kurang lebih 30 tahun sejak akhir 80-an. Sebenarnya jadi gimana gitu ya? Ini bahayanya sudah di depan mata, tapi kita terpaksa harus melakukan penyamaan frekuensi. Di sini ada yang umurnya 70 tahun nggak? Ada? Bapak berapa? Pak Haji? 70 atau 60? 70 ya, nanti Bapak kalau ada waktu boleh membantah penyampaian saya, karena PKI ini bangkit Pak. Kita mulai dengan melihat makalah pernyataan Sudisman, Komite Sentral PKI dalam sidang Mahmilun tahun 67. Ya, aja ya. Jika saya mati sudah tentu bukan berarti PKI ikut mati bersama dengan kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping, saya yakin ini hanya bersifat sementara. Dan dalam proses sejarah, PKI akan tumbuh kembali, sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Ini yang Bapak udah berasa nih Pak, PKI itu Pak. Bapak senang apa sedih apa bodoh? Was-was ya? Was-was ya? Apa ngalamin pasti dari orang PKI ya? Bukan pengurus PKI kan? Bukan. Dan jangan nanti Pak, ini gaya aja untuk supaya jangan yang tidur biar jangan tidur dong. Kita lihat halaman 3. Ini waktu 40 menit mungkin saya kerepotan. Biasanya pembahasan ini butuh minimal 2 jam sampai 3 jam. Tapi nggak apa-apa. Minimal ada oleh-oleh di bawah pulang. Sudah lihat semua halaman 3? Kita pengajian nih, pelajaran sekalian kuliah dikit, kuliah kecil-kecilan. Menjelang reformasi, kita mendapatkan data buku harian seorang kader gerwani muda yang bernama Dita Indah Sari. Siapa Dita Indah Sari? Dia sekarang menjabat sebagai staf ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Periode yang kapan? Yang sekarang. Siapa nama menterinya? Hanif Dakhili. Siapa staf ahlinya? Dita Indasa. Tanggal 16 April 1996 yang berisi partai sudah berdiri, 31 tahun terkubur, dibantai, dihina, dibunuh, dilarang, diawasi, dikhianati. Sekarang dibangun kembali. Yang tua bilang PKI bakal hidup lagi. Yang muda bilang udah dibangun. Nah kita yang banyak di sini, apaan tuh PKI? Rusia udah kagak ada. Glasnost Restorika, wah keren. Yang punya rumah aja bilang udah dibangun lagi, masa tetangga bilang kagak ada rumahnya? Ini kalau sampai sini nggak nyambung juga keterlaluan. Karena saya amati dalam pergaulan saya baik di kampus maupun di berbagai pergaulan di masyarakat, ada persoalan tentang apa yang sedang kita bicarakan, dan saya coba tetap memberi ruang untuk tanya jawab supaya nanti dialog kita tidak sepihak. Bagaimana mereka melakukan konsolidasi? Tahun 1966 pemerintah sudah mengeluarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang diterbitkan tanggal 5 Juli tahun 1966 yang disidangkan tanggal 12 Maret 1966. Jadi dia disahkan tanggal 5 Juli secara publis. Kemudian keluar Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayat A sampai F. Pertanyaannya, Ustaz, apa hubungannya pengajian? Gerakan komunisme adalah gerakan ateis. Dia punya banyak varian dan punya banyak bahasa. Berhubungan dengan ini, contoh yang paling gamblang adalah personifikasi kelakuan Ahok. Ahok itu adalah sosok yang sangat terang benderang, sangat jelas mengamalkan amalan sebagai seorang yang mempunyai watak ideologi komunisme. Tapi yang dekat, yang dekat dulu. Jakarta sekarang, warga Jakarta yang punya rumah yang harganya di bawah 1 M, 1 M banyak, 1 miliar, udah punya rumah. Alhamdulillah ya, nanti punya rumah ya, istri juga ada istri. Belum juga, siap aman. Di Jakarta ini siapa yang punya rumah di bawah 1 M oleh si Ahok itu dikasih gratis PBB. Keren ya? Kalau kita belajar secara histori, secara sejarah ini formatnya mirip seperti kerja mau setur tahun 49. Bagaimana dia kemudian merebut rumah-rumah rakyat dengan cara-cara seperti ini. Sekarang setahun menjelang pilkada rakyat, terus terang saja kalau kita baca polling, sekarang ini warga Jakarta yang rindu untuk dipimpin oleh Ahok itu 85%. Entah benar entah enggak, tapi di koran begitu. Padahal berkenaan dengan sangat jelas kalau saya ingat amanat dari panitia. Ya ayyuhalladzina amanu la takhshul mu'minina al-awliya, wahai orang-orang yang beriman dilarang memilih pemimpin yang tidak seiman dengan kamu. Kalau saya tanya sama jamaah pada siang ini, saya tanya pada jamaah, makan daging babi itu hukumnya apa? Empat orang yang jawabnya, yang lain nggak doyan. Udahlah, nggak doyan dah. Makan daging babi hukumnya apa? Memilih pemimpin non muslim hukumnya apa? Berarti memilih pemimpin non muslim sama dengan makan daging babi. Ustaz jangan bikin sembarangan, dong, kagak sembarangan bagaimana? Kita ini umat Islam mengalami satu situasi yang agak unik. Di Jakarta ketika kita mengumumkan agar memimpin Jakarta Muslim, padahal warga Jakarta yang punya hak pilih 88,5% Muslim. Kita lihat di Bali. Di Bali dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur 100% Hindu. Gak ada yang bilang rasis ya. Tapi ketika kita menginginkan Jakarta dipimpin oleh orang Muslim, maka dengan gagah perkasa Mr. Jokowi mengatakan jangan rasis. Ya, jadi kalau kita menginginkan pemimpin Muslim namanya rasis. Kalau orang Bali pemimpinnya Hindu semua, bukan rasis. Ini percakapan penting buat hadirin. Jadi kita hari ini coba lihat bagian demi bagian supaya dipahami bahwa apa yang saya sampaikan bukan persoalan sederhana. Bagaimana gerakan mereka untuk sampai kepada proses eksis?
Sudah kita baca di halaman 3 yang pertama, bagaimana Gita Indasari, seorang kader PKI muda, sekarang sudah ada di dalam pusat pemerintahan bersamaan dengan Rifka Ciptaning yang jadi anggota DPR RI sudah 3 kali, Rika Diah Pitaloka dari Jawa Barat sudah 2 kali, Budiman Sujatmiko juga menjadi seorang petinggi di sebuah partai yang sangat kita kenal, dan kita bertemu di Indonesia sekarang. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi presiden. Dia berpihak kepada PKI. Saya sedih banyak ngomong gini ya, nanti kita bahas, kita kasih waktu dialog. PRD dideklarasikan pada tanggal 31 Mei tahun 1996. Kalau ada yang ingat kerusuhan yang cukup serius, yaitu penghancuran kantor PDI tanpa P, kantor PDI Budi Harjono pada tanggal 27 Juli 1967 dihancurin habis. Itu sebagai strategi dalam sistem marketing politik untuk menaikkan rating Megawati. Di negara kita begitu. Kalau untuk orang menjadi besar, semuanya dibuat seolah-olah hebat. Ya. Sekarang semua bertanya-tanya, negeri kita ini ada pemimpinnya nggak sih? Apakah Indonesia punya pemimpin hari ini? Ketika kita punya banyak pertanyaan, 22 kontainer, tahu kontainer? Box 40 itu isinya senjata otomatis dan jumlahnya lebih dari 8.000 pucuk. Itu sampai sekarang belum diketahui ada di mana, padahal telah menjadi catatan dari KPA. 7 orang pasukan merah yang ditangkap di Halim awal-awal bulan Mei yang lalu. Jadi para hadirin, saya ingin katakan, saya sebagai seorang yang menentukan gerakan PKI, saya ingin mengatakan ini gerakan semakin tidak keruan. Yang paling ekstrim adalah Istana Negara. Hari ini Istana Negara yang didiami oleh Bapak Jokowi semasa siang. Kalau malam dia pulang ke Bogor. Kan semua tahu ya, Pak Jokowi kan kantornya di Bogor. Kalau malam Bogor ini di Bogor. Itu sekarang kantor tidak ada lagi tentara. Saudara-saudara boleh cek yang punya kakak saudara tentara, apakah di Kodim, apakah di Kodam, apakah di pusat, di Puspenat atau di mana saja, di Mabes, di Langkap, tanyakan apakah di Istana Negara sekarang di dalam itu ada tentara? No, tentaranya cuma ada di luar nemenin satpam jagain gedung. Karena di dalam sudah dikuasai oleh orang yang bernama Teten Mas Duki, Purit Supriyanto, dan sederet kader-kader PKI yang lain yang mereka menjadikan pusat konsolidasi daripada gerakan mereka. Bagaimana dengan ADART ini bisa tersebar luas dan bisa dijadikan pedoman untuk gerakan mereka? Saya sebagai orang yang mendukung gerakan PKI kadang-kadang agak malas bahas beginian. Tapi kalau saya nggak paksain tanda kutip, kalau saya tidak semangat diri, Pak, ini masyarakat tidak tahu PKI bangkit, Pak, drill comeback. Saya tidak mengerti lagi. Ini sebuah gerakan yang sangat bercacat dalam sejarah, pernah menimbulkan korban yang sangat mengerikan. Kita catat beberapa hal. Tanggal 17 bulan September tahun 1948, rombongan PKI yang dipimpin oleh Pesindo, pasukan khusus yang dibuat oleh Amir Sarifuddin, itu menyerbu sebuah pesantren yang bernama Pesantren Sabilul Muttaqin PSM Magetan Madiun. Mereka menyerbu sebuah pesantren, pimpinan pesantren itu dibelah kepalanya, dan santrinya yang berjumlah 108 orang itu disembelih dan dimasukkan dalam lubang yang luasnya, yang dalamnya cuma 12 meter. Baru satu tuh. Belum lagi pemuda NU, pemuda Banser yang dijemput, yang diundang sebanyak 62 orang di sebuah desa bernama Cemetuk Ciluring Banyuwangi, yang kemudian mereka diundang dalam acara tahlilan, dan mereka semua diracun dengan dosis tinggi dan mati semua. Sekarang kita dengar di mana-mana pemerintah harus minta maaf pada PKI, gitu kan? Kalau kita mau dengar sekarang ini harus dipahami. Kenapa saya secara sedemikian rupa kepada saudara Farid, mohon izin saya karena saya diberi tugas judulnya bukan ini. Tapi saya coba aja, ini permainan sedang bergerak keras. Gerakan kaum PKI muncul dengan sangat luar biasa. Nanti kita akan lihat poin-poin berikut. Mundurnya Pak Harto pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 1998
jam 09.50 alias jam 10 kurang 10 itu merupakan gong kembalinya Orde Lama Jilid 2. Tapi yang kita dengar sekarang Orde Baru gimana? Yang ada juga Orde Lama. Buktinya apa? Banyak. Yang paling penting apa? Penetapan 1 Juni sebagai libur nasional. Buka buku sejarah. Pancasila kita yang dipakai selama ini sebagai konsensus nasional adalah Pancasila per tanggal 18 Agustus tahun 1945 setelah kita proklamasi. Karena dulu ada pergumulan 22 Juni yang bernama Pancasila Piagam Jakarta yang isinya adalah ketuhanan dan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Dan kemudian untuk menghadapi proklamasi dicoret 7 kata itu, maka Pancasila yang dipakai adalah yang tanggal 18 Agustus tahun 45. Pertanyaannya, kenapa tanggal 1 Juni? 1 Juni ini adalah permainan Trisila, Ekasila, Pancasila yang berisi tanpa ketuhanan yang Maha Esa. Jadi secara ketetapan Presiden sudah berlaku keliru. Apalagi pengumuman liburnya itu sepihak, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada pembahasan, nggak ada paripurna, tidak ada pembicaraan di DPR. Tahu-tahu diumumkan libur nasional 1 Juni sejak 1 Juni kemarin. Betul nggak 1 Juni libur? Udah diumumkan soal tahun kapan, tapi kan udah sah, udah kepres udah keluar. Ini negara apaan? Masa memutuskan sesuatu seenaknya cendol? Harus dibahas dulu, nggak ada pembahasan. Di kabinet nggak pernah dibahas, di mana nggak dibahas. Tahu-tahu keluar kepres. Ini tahu saudara-saudara, ini adalah pola pemimpin berpaham komunis, aksi sepihak, mengeluarkan keputusan tanpa pembahasan. Itu bukan siapa. Persis kayak si Ahok. Rumah sakit Sumber Waras itu kan dibeli dengan harga 755 miliar. Sekarang semua ngerti lah, ada sini kan orang-orang dinas. Kalau belanja sudah miliaran, emangnya gue kayak beli combro, bang beli. Agak, mesti ada tim dulu. Ini mah kagak bocah, dasar Cina kafir, dia main sembarangan aja beli. Ya, yang pribumi bercengi semua, berarti tentara mau polisi, jongkok Cina. Ya, awal Ramadan polisi tahu mukanya bonyok. Sama pemilik hotel di Medan, Cina. Ini orang Cina lama-lama kurang ajar nih, jangan-jangan punya gedung Cina juga. Iya, lu mah karyawan doang, lu petugas-petugas. Nah, kalau macam-macam diberhentiin. Makanya ngaji juga boleh lebih dari jam 1. Lebih diomelin sama atasan. Terus kan ya? Kayaknya udah ada merah-merah mukanya. Supaya bapak-bapak dan ibu-ibu tidak menganggap saya cuma asal ngomong, mari kita buka sejarahnya. Kalau kita ingat awal Orde Reformasi alias Orde Baru, Orde Lama Jilid 2, diawali dengan pembunuhan ustadz ulama dan guru ngaji yang mereka beli stempel labeling yang namanya dukun santet. Ingat kan? Karena disebut dukun santet, orang nggak komplain, orang nggak peduli. Kita lihat poinnya. Pembunuhan tokoh Islam dimulai mana sampai Mei 98. Mereka mulai membunuh dari mana? Dari Banyuwangi. Dan di Basrah, basis-basis revolusi, basis komunis tahun-tahun 63, 62, 65, 67 sampai 72. Di Selatan, di Papua, di Coro, di Kediri, di Pasuruan. Terakhir mereka mulai membunuh ustadz-ustadz dari Pandeglang, Serang, Banten. Lalu muncul apa istilah kolor hijau. Mendengarkan kolor hijau. Nah, kolor hijau itu adalah sebutan dari kaum komunis, kaum salibis, untuk mencitrakan jelek kepada orang Islam. Karena dalam perjuangan negara kita ini ada kelompok hijau, ada dua, hijau tentara dan hijau Islam. Nah, yang jadi persoalan memang pergerakan kita hari ini sudah kehilangan elan jihad dan elan kolektif keumatan, karena kita sudah sampai kepada batas pragmatisme dan ultra materialisme. Zaman sekarang ini urusan berhubungan dengan penyampaian dakwah sampai kita tegur, sampai dipanggil oleh MUI. Kan Nur Maulana bilang, kalau urusan kepemimpinan jangan bawa-bawa Quran. Bener kan? Seorang ustadz bilang urusan kepemimpinan jangan bawa-bawa Quran. Nah, kalau ustadznya ngomong begitu gimana jemaahnya? Akhirnya dipanggil oleh MUI dan diingatkan. Dia keliru, tapi ya udahlah.
Teman saya ini orang terkenal. Kalau Alfian Tanjung kan belum terkenal atau tidak terkenal. Kalau ngomong begitu siapa lu? Ini seorang mubalik kondang mengatakan bahwa bicara kepemimpinan jangan bawa-bawa agama. Ada sih. Kenapa? Pemimpin ini di sini nih, kalau kata imam, ibu-ibu sih ya nggak ada interaksinya, imam lihat kali di layar itu materinya. Yang kedua, pembunuhan terhadap 200 ustadz ulama dan guru ngaji di Ciamis selama tahun 1999. Kondisi mayatnya itu leher mereka dibelah dan usus mereka terburai. Karena dibilang dukun santet, maka orang tidak peduli. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disembelih itu bukan bapak lu. Di kita ini keadaan apapun, kejadian apapun, kalau tidak mengenai diri sendiri, kita nggak komplit kok. Sama dengan kasus pemilihan gubernur Jakarta tanggal 15 Februari 2017. Saya tahu bapak-bapak kalau saya ngomong, Ustaz, saya mau orang Tangerang, Ustaz, saya mau orang Depok, saya mau orang mana lagi, Bekasi. Para orang-orang Cina yang ada dari Batam, dari Palangkaraya, dari Pontianak, dari berbagai daerah di Indonesia, mereka sudah mengatur diri untuk datang ke Jakarta pada hari pencoblosan 15 Februari 2017 untuk mencoblos Ahok. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka bekerja sama untuk menghancurkan kamu. Sementara kita kaum muslimin memandang emang apa sih jeleknya Ahok? Gara-gara Kristen gitu kita hina dia. Mari kita buka satu-satu. Awal Ramadan dia mengeluarkan peraturan instruksi pemberitahuan untuk melarang pakai jilbab di sekolah negeri, SMP negeri, SMA negeri dan perguruan tinggi. Awal 2016 dia melarang pengajian di kantor-kantor kelurahan dan kantor-kantor kecamatan. Mungkin jamaah nggak coba amati. Sekarang amati deh. Di kelurahan dan kecamatan sekarang udah nggak ada pengajian lagi karena nggak boleh, resmi nggak boleh. Ada perdanya, ada instruksi gubernur. Sekarang kalau memang dengan alasan itu adalah fasilitas negara, bagaimana dengan di Bali? Di Bali kegiatan kantor RW, kantor lurah, kantor camat hampir tiap hari, hampir tiap waktu dipakai buat urusan ibadah amal Hindu. Kita nggak ribut. Kenapa giliran Islam yang 88% nggak boleh sama si Ahok? Ya kalau mau kita terusin lagi kasus Muara Batak, kasus Kampung Pulo, kasus Kalijodo. Kalau kita pelajari ini, bagaimana ketika dia merespon orang-orang Cina yang di Tangerang, ada namanya Cina Benteng. Cina Benteng di Tangerang itu dia adalah titisan atau cucu-cucu atau sisa-sisa laskar Po Antui. Po Antui itu adalah laskar Cina, pembantai ulama, pembantai umat, dan pembantai tokoh Islam. Jadi biar tahu para jamaah kita ini umat Islam ini satu kelemahan yang fatal adalah the blind of history, lemah dalam pemahaman sejarah perjuangan umat Islam. Sehingga kejadian demi kejadian yang merupakan pola yang berulang, kita tidak cukup tahu. Sehingga logika sederhananya berarti kejadian ini bisa berulang. Nah, bicara komunisme, kita lihat kemudian mereka mengadakan pembantaian yang sangat menyeramkan tahun 2000 dengan 89 korban. Sampai hari ini 144 tambah 200 tambah 89, tidak ada satupun orang mempertanyakan mana Komnas HAM, mana Kontras, mana pelindungan, nggak ada. Jadi kalau yang dibunuhnya itu tokoh Islam, yang dibunuhnya pemimpin Islam, orang pergerakan Islam, maka Komnas HAM giginya rontok. Bukan hanya sakit gigi lagi, nggak punya gigi udah ya. Diam semua tuh bocah, ya. Karena mereka Komnas ini Komnas HAM minus Muslim, ya. Nah sekarang kalau kita terus-menerus membahas ini tentu kita butuh waktu banyak, tapi saya coba semampu saya. Kader muda mereka membuat buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Tahukah jamaah, buku ini sudah bersebar sebanyak 2 juta eksemplar. Bisa kita membayangkan ketika buku yang menjelaskan kebanggaan sense of belonging of PKI, bisa Anda bayangkan dia menjadi satu kekuatan ideologi
yang akan kita pahami. Ikutilah, pahamilah bagaimana kalau ideologi ini berkuasa. Itu yang penting. Kemarin karena kudeta mereka gagal, itu saja mereka dalam 2 jam membunuh 7 jenderal. Bayangkan, kudeta yang gagal aja 7 jenderal dibunuh, apalagi kalau berhasil. Jadi rentetan sikap yang dialami oleh kaum PKI itu sebenarnya bermula daripada kelakuan mereka semalaman rentang 48 sampai 63, 64, 65 sampai G30 SPKI. Pertanyaannya kita bagaimana? Ada satu dokumen yang sempat saya punya dan saya juga harus mengatakan dengan sangat apresiatif. Buku ini adalah ditulis Profesor Dr. Baharudin Lopa yang konon beliau dibunuh di Mekah. Karena beliau banyak menangani kasus-kasus sensitif buat pejabat-pejabat publik. Jadi beliau akhirnya diselesaikan di Tanah Suci dengan tim sniper dan pembunuh yang dibayar dengan sedemikian rupa. Buku ini dikarang duet dengan Profesor Dr. Zainal Abidin Ahmad. Saya mencoba pulang-balik dan ini terbitan tahun 68. Saya baca ini kok, ini kan kerjaan sekitar 40 tahun yang lalu, 45, 48, hampir 50 tahun yang lalu di buku ini. Tapi kok kalau saya lihat perkembangannya sama nih. Ya. Jadi gerakan mereka ini kalau kita lihat, maka buat sahabat semua, ini 8 halaman yang saya buat, saya izinkan bawa pulang, jangan ditinggalin. Karena bagaimanapun kalau nanti kita membaca dengan baik, Bapak bisa membayarkan mereka bagi. Ini baru satu bukunya, nanti kita lihat buku yang lain. Temu rakyat kader PKI bulan Maret tahun 2003, amandemen Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003. Apa isi amandemen itu? Dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2003 itu dituliskan bahwa orang-orang PKI, kader PKI, simpatisan PKI, pengurus PKI diperbolehkan menjadi pengurus, menjadi anggota DPRD, DPR RI, DPD, gubernur, wali kota, yudikatif, eksekutif, legislatif. Bisa kita bayangkan dulu mereka juga punya satu-satu ada bentuk. Dia punya satu-satu ada orang seperti Subandrio. Saya tahu apa yang saya sebut tidak seluruh jamaah memahami. Ustaz ngomong apa sih? Siapa itu orang? Sekarang gerakan mereka sedang mengarah dan kerja ini gabungan antara kelompok Syiah, kelompok PKI, kelompok NDII, kelompok Kristenisasi dan semuanya. Kalau kata Quran seperti ayat tadi. Kelompok Salib sekarang sedang bangun gereja besar di Kemayoran. Mereka dibantu per Oktober 2014 selama masa jabatan wakil gubernur, Ahok membantu 4 triliun. Saya sempat lihat berita acara dan bukti pembayaran karena kita bahas secara mendalam dalam komplain kita kaum muslimin kepada DPRD DKI kok membiarkan itu. Tapi kalau uang yang dipakai adalah dana taktis secara sistem penganggaran Pemda tidak dianggap penyalahgunaan wewenang, akhirnya tidak pernah diteruskan. Itulah jamaah sekalian, kita kaum muslimin ini lemah dalam memahami betapa kalau jabatan itu dipegang oleh musuh akidah, musuh iman, nanti berbahaya. Menara 2 Jakarta itu dibangun dengan pola fase. Jadi gereja arah ke utara, gereja yang arah ke selatan, gereja yang arah ke timur dan barat itu tidak berhubungan seolah-olah. Tapi nanti kalau si Ahok jadi, karena Ahok itu kan bukan ingin jadi gubernur Jakarta, dia ingin jadi presiden. Anda setuju ya? Setuju Ahok jadi presiden? Saya setuju, karena kalau dikasih mobil Lamborghini mah. Nah, sama rumah, kalau ini 4 akun. Itu juga belum punya Pak. Ini belum punya juga. Saya harus batasi mungkin 2-3 menit lagi karena saya akan tetap membuka tanya jawab. Saya tidak ingin saudara-saudara yang hadir di hadapan saya lalu mendengarin saya lalu pulang keluar paling lagi sampai dengan beruntung. Apaan Ustaz? Belum bayar banget Ustaz. Saya udah tahu kita ini kan orang yang kadang-kadang ngerti juga belum. Kebiasaan kita tuh adalah tidak memahami persoalan kemudian menganggap sepele persoalan juga. Saya suka gitu juga. Karena kebetulan bidang ini yang saya kuasai dalam jangka yang lama, maka saya mohon maaf kepada saudara Farid dan kepada Lukman. Teman-teman mohon maaf kepada kepada gua kakak ini. Kalau judulnya pakai PKI, biasanya pengurus suka nggak mau. Udah nggak level kok PKI, udah nggak ada lagi. Ya sebelum bawa kepalanya belum percaya. Nah, jadi gerakannya kita lihat
Bagaimana di Bawah Tengah, harian sore Sinar Harapan, Kamis 18 Maret 2004, hanya Front Nasakom yang bisa keluarkan bangsa ini dari krisis menurut tim Kaciptani. Gini aja teman-teman semua, ini kelihatannya tampaknya rata-rata pantaran dan banyak yang lebih muda dari saya. Ntar lo pulang ke rumah lo nanya sama nenek lo, "Nek, dulu PKI bagus enggak?" Karena ada semacam proses brainwash yang luar biasa. Gerakan komunis ini sudah sampai kepada ambang di mana orang sekarang perlu melihat. Bisakah kita bayangkan ketika polisi kemarin hancur mukanya sama Jackmania? Tolong pelajari. Kenapa tentara-tentara kita banyak disikap dengan kejam dan dibunuh dengan sadis? Mereka punya nyanyiannya. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bubarkan saja, tidak berguna. Terus terang saja, jadi saya sebagai yang menekuni gerakan PKI, wah ini gerakan ini mengarah ini. Bagaimana mereka berani terhadap aparat kepolisian? Kita boleh komplain dengan FPI, nggak ada FPI mukulin polisi. Lalu dengar FPI mukulin polisi? Kagak ada, emang nggak boleh sama Habib Rizik. Dan juga oleh Islam nggak boleh, masa bukan digebukin, kagak ada. Kalau kemudian, kalau ini kan benar-benar sampai hancur. Tapi kan mana nggak ada. Kalau FPI aja berbuat pasti dikepung tuh. Bulan Jackmania, nggak dikepung. Kita tuh begitu bolak-balik. Kalau menurut saya tidak bicara dukung-mendukung. Kalau perbuatan yang sama dilakukan oleh siapapun, mesti hukumannya sama. BPK sudah jelas mendapatkan temuan 755 miliar transaksi untuk pembelian sumber waras, yang dibayarnya baru 355. Berarti yang 400 kan jeblok. Itu kan kerjaan si Ahok tuh. Kita anggap mestinya Ahok. KPK ini nggak berani. Ya, inilah negeri kita. Nah, kalau kita teruskan, bagaimana mereka punya banyak kerjaan-kerjaan berikut. Ini buku yang kedua. Anak PKI masuk parlemen. Bisa nggak jamaah membayangkan ketika mereka membanggakan diri, kemudian mereka mengikrarkan diri? Kalau sampai secara konstitusional mereka menguasai DPR, menguasai sistem hukum kita, terjadi perubahan yang radikal, maka ketentuan hukum yang kuat yang melarang mereka secara otomatis bisa dicabut atau bisa dianggap tidak berlaku. Mari kita baca secara analisa konstitusi. Kita tinggal 7 menit. Kalau yang namanya ketentuan pelarangan kepada PKI masih berlaku, tapi anggota DPR-nya 3/4 atau quorum dikuasai oleh mereka, maka ketentuan hukum ini, walaupun Profesor Dr. Mahfud mengatakan bahwa TAP MPRS tidak bisa dicabut, betul. Tetapi kalau dominasi dari infrastruktur, suprastruktur, dan sistem penataan negara kita dikuasai oleh orang-orang model Ripka, orang-orang model Waluyo Jati, Dezar Fadriya, Hilmar Farid. Saya sebut nama-nama ini karena saya tahu betul mereka kader-kader PKI. Dan mereka jadi pejabat sekarang. Nah, kita baru nanti akan terkejut kalau mereka sudah berbuat. Saya ambil contoh penutup, karena setelah ini kita tanya jawab. Kita ada 7 menit lagi. Tahu Gilambar? Tahu Tambora? Jadi berbatasan barat dan utara, maksudnya Jakarta Barat dan Jakarta Utara, maaf. Beberapa kelurahan sekarang sudah dipimpin oleh yang namanya para lurah-lurah sawit. RW-RW-nya sawit, RT-RT-nya sawit. Jadi beberapa kelurahan di Jakarta Barat berbatasan dengan Jakarta Utara itu dan Jakarta Pusat lingkar perbatasan irisan situ sudah didapati RW-RW, lurah-lurah dan RT-RT itu Kristen semua, 100% dari lurah sampai RT. Apa yang terjadi? Mereka mulai berani melarang mengucapkan Assalamualaikum, walaupun warganya 90% Muslim. Karena warga pribumi ini memang lemah berpolitik. Sekedar jangan sampai kepilih RT Kristen aja gak berjuang. Bodo amat lah RT ini. Anda tahu yang namanya IMB, yang namanya bikin gereja, itu suratnya dari RT dan RW. Makanya kan kebijakan si Ahok sekarang jangan pakai RT RW, langsung aja kan, supaya jangan lewat RT RW. Sayangnya apa yang kita bicarakan pada hari ini tidak bisa sampai kepada paham-paham yang mendalam. Saya punya waktu 5 menit, saya berikan pada Flo.
Jadi jangan malah kabur, di belakang ngerendang, menganggap materinya gak berguna. Lu ngomong sekarang sama gua, ada persoalan apa soal PKI? PKI ini sedang mempersiapkan. Saya baca saja alaman terakhir ADART mereka. Ini anak ADART mereka, apa kata mereka? PKI berseru kepada kaum buruh, kaum tani dan seterusnya, dan semua suku bangsa yang berkemauan untuk bersatu padu melakukan revolusi bersenjata. Jadi pedoman mereka, supaya jangan saya bacanya cuma kayak orang sok tahu aja, saya baca sendiri, saya minta izin biar yang kelihatannya kayak cendekiawan ya, Bang Haji yang pakai kacamata, Bang, tolong baca ini Bang. Ini aja doang, judulnya doang, tapi nggak nyampe lagi kabelnya. Yang deket aja deh, biar jangan baca ini kayaknya. Ini baca. Konstitusi dan pokok-pokok program umum demokrasi rakyat Indonesia, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Bukan ngarang, ngapain gua ketik-ketik ginian buat isi pengajian di sini, kan punya kerjaan ngetik sendiri. Orang kan kalau gitu kan gitu, ini bikin sendiri nih. Maaf ini dramatisasi aja nih. Oke, masih ada 5 menit, silakan. Yang mau feedback, yang mau komplain, saya nggak minta anda nanya mas, mungkin anda banyak yang lebih pintar dari saya. Sekarang urusan kebangkitan PKI ini kok kelihatannya kalau saya amati kita nih seperti tahun 63-64. Jadi mengalami hipnopolitik, gendam politik. Jadi ada situasi kita ini benar-benar saya sih, ini Alfian ini ngarang-ngarang aja sih. Khawatir waktu kita nanti malah habis gara-gara saya feedback. Silakan sebelah kanan. Ya ada. Mudah-mudahan terdengar. Kalau terdengar bisa agak mendekat biar terdengar semua karena kita luas dan yang perempuan nggak dengar kita. Mau dicoba? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau dari kesimpulan tadi Pak Alfian, saya menyebutkan negara udah nggak ada ya Pak. Negara udah absen di kehidupan rakyat. Terus kita harus ngapain? Iya, saya pikir kesimpulan ini memang masih bisa dibicarakan dengan mendalam. Soal mesti mengapain yang kalau dari saya sementara kita perlu punya penyamaan frekuensi dan anatomi persoalan. Karena umat yang paling lemah memahami situasi konstelasi yang ada itu menurut saya adalah umat Islam. Betul-betul lemah. Emangnya ada apaan sih? Emangnya ada apaan sih? Kalau kita lihat bagaimana sekarang Setia Novanto Cina, Golkar yang tadinya KMP sekarang dengan letak dukung Ahok. Perda 3.143 perda dicabut. Saya paham Pak, pertanyaan Bapak tentu bukan pertanyaan yang ringan untuk dijawab, tapi saya mungkin perlu dalam posisi pertama bahwa PKI ini merupakan satu kanker yang sedang bergeremet-geremet, yang kalau mereka nanti tidak pernah dilakukan deteksi dini dan amputasi dini, maka kita akan berhadapan pada situasi seperti tahun 67, 65, 64, 63. Jadi sekali lagi kalau dibilang itu saya akan katakan sepakat dengan statement Bapak. Kalau bicara solusi, pertanyaannya adalah bahwa memang ini negara dalam posisi negara yang hilang. Betul-betul nggak ada. Karena dari awal saja kan sudah kacau. Saya sebenarnya dikenal juga sebagai analis intelijen dakwah. Data awal setelah pemilu Pilpres, 54% dari yang dimiliki oleh intelijen tentara maupun yang dimiliki oleh intelijen kepolisian. Data awal Pilpres itu kemenangan di tangan Pak Prabowo. Tapi pihak Gedung Putih dengan tegas menelpon Pak SBY, tanya, SBY, partai lu apa keluarga lu mau dihancurin gak? Kalau enggak, menangin Jokowi. Itu semua orang tahu, wartawan senior itu tahu semua. Dan di negeri kita ini kita punya keadaan yang sama. Kita boleh bertanya, tapi tidak boleh mempertanyakan. Belum apa-apa, Saudara Ali udah divonis. Belum apa-apa, siapa tuh? Lutfi Hasan Issa divonis. Kita nggak bela orang korupsi enggak. Tapi Ahok yang udah jelas banget kagak dicolek. Ya saya yakin Bapak yang saya jawab tidak puas, tapi memang negara kita ini dalam posisi yang berbahaya. Itu yang ingin saya katakan. Maka saya membuka tema ini sebagai sebuah komitmen bahwa kita harus jangan lengah. Karena keadaan kita bisa terjadi
situasi seperti tahun 98 dengan kondisi yang lebih parah. Karena kita lihat aja gelombang Jakarta Utara. Seperti apa, sudah 4 tempat kedatangan Ahok di mana-mana diusir masyarakat. Orang datang ke sebuah tempat diusir, masyarakat yang turun ribuan. Udah bukan sekedar demonstrasi kelompok yang bisa kita tuduh sebagai bayaran. Mereka kecewa dengan omongan-omongan yang sering menghina agama, menghina dan segala macam dengan tekanan-tekanannya. Nah, pertanyaan Bapak secara sportif, saya tidak dalam posisi memberikan solusi yang membuat Bapak merasa terjawab, karena keadaannya memang demikian. Jadi kalau dalam 2 penyakit ini tingkat kompleksitasnya memang luar biasa. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin secara umum sebaiknya memang yang pertama, mari kita sama-sama menyamakan paling tidak frekuensi pemahaman kita terhadap posisi umat Islam. Karena kita tahu ayat Allah mengingatkan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu padahal mereka terpecah belah. Ini mungkin sebagai jawaban yang tidak memuaskan karena memang Bapak tahu begitu, saya juga paham begitu. Kalau saya jawab dengan bentuk solusi, hebat banget saya dengan saya jadi presidennya sekalian. Tapi tentu bahasanya sangat kurang enak. Tapi intinya memang betul Pak. Kesimpulan Bapak betul. Sekarang pemimpin kita tidak punya otoritas untuk mengurus negeri ini. Nah, waktu kita sudah jam 1, saya nggak bisa nambah lagi. Intinya bagi bapak-bapak dan saudara-saudara yang merasa membutuhkan pemahaman terhadap, karena dalam buku ini menerangkan bagaimana tahapan-tahapan, bagaimana fase-fase, bagaimana pola-pola kerja, bagaimana strategi taktik dan proses mereka menghancurkan tokoh, membunuh dan menjebak. Nah, saya pikir dalam buku dokumen lama, saya cuma punya ada sekitar 15 atau 20-an buku di luar. Bagi bapak-bapak yang memang merasa butuh untuk memahami gerakan ini, karena pilihan kita di samping masalah-masalah yang lain, ada persoalan yang berhubungan dengan kebangkitan Partai Baru Arif yang punya persoalan besar dengan negara kita. Kita minta 2 menit ke depan, kita berdoa semoga 10 hari Ramadan ke depan ini kita tetap berada pada kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan Quran, kedekatan dengan syariat Islam, dan pemihakan kepada persoalan-persoalan umat Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, jadikanlah Ramadan ini menjadi amal ibadah kami yang mendekatkan kami kepadamu. Berikanlah kami kaum muslimin kesadaran akan situasi, kesadaran akan sejarah, dan kesadaran akan implikasi terhadap sesuatu yang mungkin tidak kami baca dengan utuh. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, jadikan Ramadan tahun ini menjadi bulan yang membuat kami semakin mengarah pada ketakwaan sebagai output daripada puasa Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keteguhan iman, sebagaimana kami tahu dan kami dengar bagaimana kaum muslimin di Uighur Xinjiang mereka mendapatkan perlakuan oleh paham komunisme, partai komunis Cina, sehingga mereka tidak bisa berpuasa, bahkan mereka dipaksa berbuka, bahkan bagi yang melawan mereka dibunuh dengan tuduhan teroris oleh pemerintahan Cina. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, doa khusus buat kami, doa khusus dari kami buat kaum muslimin tanah Betawi. Semoga yang punya hak pilih agar berhitung untuk mengarahkan dukungan kepada kaum muslimin yang akan memimpin pemimpin yang bertauhid kepada Allah. Jadikan kami di ruangan ini hamba-hambamu yang tertib ibadah, yang kokoh akidahnya, yang senantiasa membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Ya Allah, sehebat apapun mereka dalam mempersiapkan diri untuk menghancurkan Islam, sebanyak apapun uang yang mereka punya untuk membiayai kemenangan musuh-musuh Islam, berikan kepada kami orang-orang yang mengerti hakikat syariat, orang-orang yang rindu dengan tegaknya syariat, orang-orang yang cinta kepada Islam dan umat Islam, menjadi bagian daripada bentuk perlawanan. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal ardo birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan.
Kita berjumpa di lain waktu sesuai dengan jadwal yang diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.